Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, tanpa kurang satu zat pun. Nah, mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah dari musibah pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung ke materi. Hari ini kita kelas 11. Kita belajar tentang muamalah. Sebelum kita liburan kemarin, sebelum kita belajar di rumah, kita ada meresum tentang muamalah. Kali ini kita akan bahas tentang muamalah. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian muamalah. Muamalah ada dua pengertian. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, yang pertama secara bahasa. Secara bahasa berasal dari dikutip dari bahasa Arab. Amalah yu'alim, yu'amil, yang artinya bertindak atau saling berbuat. Nah, kalau secara istilah yaitu muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Nah, jadi apapun hal yang berkaitan tentang tukar menukar, ya, saling tukaran, ya. Misalnya itu ada jual beli, ya. Ada jual beli, ada pegadaian, ada sewa menyewa, ada tukar menukar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam ruang lingkup muamalah ada hal-hal yang dilarang. Nah, larangan dalam muamalah yang pertama yaitu tidak boleh mempergunakan cara yang batil, artinya cara yang haram. Dan kemudian kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Nah, apapun jenis muamalahnya dilarang untuk melakukan riba. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak boleh dengan cara aniaya, ya, aniaya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan atau kualitas. Karena kadang kita beranggapan gini, kita main-main perapat, nah kita beli mangga di sana, ditimbang di sana 2 kilo, kita timbang di rumah hanya 1,5 kilo. Nah, ini sering terjadi. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Nah, tidak boleh ya. Jadi misalnya muamalah tukar-tukaran, ya, untuk berjudi, ya, itu tidak boleh. Kemudian berikutnya tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Nah, contohnya narkoba, itu memang tukar menukar, tapi barang yang ditukarkan yaitu barang yang haram, maka itu dilarang dalam muamalah. Nah, macam-macam muamalah itu tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan gadai atau pegadaian dan lain sebagainya. Dengan catatan barang atau sesuatu yang ditukarkan haruslah bermanfaat dan berguna. Ingat ya, haruslah bermanfaat dan berguna. Jadi kalau barang yang unfaedah, ya tidak perlu kita tukarkan. Nah, kali ini saya hanya menyampaikan tentang satu materi ya. Saya mengambil satu materi saja yaitu tentang jual beli. Ya, tentang jual beli. Ya, jual beli ya pasti kalian tahu. Setiap hari kalian melakukan yang namanya jual beli. Nah, jual beli itu menukarkan sesuatu barang yang kalian inginkan. Nah, ketika kalian ingin memilikinya, nah, syaratnya itu yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini haruslah balik, artinya ya dia sudah dewasa, ya, atau dia sudah mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia berakal sehat, ya, kemudian atas kehendaknya sendiri, bukan paksaan orang lain. Nah, kemudian syarat jual beli yang kedua yaitu uang dan barang. Nah, uang dan barang haruslah halal dan suci. Yang pertama.
Jadi kalau misalnya barangnya curian, nah itu tidak diperbolehkan dalam jual beli. Kemudian yang kedua itu bermanfaat. Yang bermanfaat artinya ketika kalian membeli suatu barang itu ada nilainya dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Nah, maksudnya gini, ketika kalian beli barang ini dapat diserah terimakan. Nah, artinya barang itu ya tidak cacat ataupun tidak ada kekurangan. Nah, artinya barang itu ya kembali lagi barang itu pasti bermanfaat. Nah, kemudian poin berikutnya yaitu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, sudah pasti ya kalau kita mau jual beli barangnya harus ada, nggak mungkin barangnya koi. Yang terakhir yaitu barang yang dijual harus milik sendiri. Nah, bukan milik orang lain ya. Bukan misalnya kamu punya handphone, nah handphone ini handphone temanmu. Nah, kemudian kamu menjualnya dengan orang lain. Nah, kan itu bukan barangmu. Kemudian tadi ada yang pertama penjual dan pembeli, uang dan barang. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Nah, seperti pernyataan ijab qabul ini seperti pernyataan kalau kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli, contoh kita sebagai pembeli. Ketika kalian menerima barang yang kalian beli, maka kalian mengucapkan saya beli ya barangnya. Kita hanya cuma bilang terima kasih. Nah, artinya apa? Terima kasih itu melambangkan bahwa kita ikhlas, kita terima keadaan barang. Nah, kita terima maksudnya gini, jual beli itu harus ikhlas sama ikhlas ya, jangan ada yang saling dirugikan. Nah, itu adalah asas dari jual beli. Nah, jadi ketika kita mengucapkan terima kasih, maka kita terima dan kita ikhlas dengan barang yang kita beli. Nah, jual beli tidak jauh dengan riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, misal kalian beli HP, kan? HP kalian beli harga 1 juta. Nah, di hari yang sama kalian menjual lagi HP kalian tersebut dengan harga 1.500.000 bedanya, padahal di hari yang sama. Nah, inilah yang dimaksud dalam riba. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam itu haram ya. Saya ulang sekali, riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Nah, sanksi hukuman itu juga berat yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, orang yang menyaksikannya. Dialah kedua orang yang melakukan riba. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya menjadi saksi, dia pasti terkena dosanya juga. Oke. Kemudian kita mengenal macam-macam riba. Nah, yang pertama ada riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Nah, misal ini cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukarkan dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Nah, kelebihannya itulah yang termasuk riba. Paham ya? Mudah dipahami ya. Kemudian yang kedua ada riba qardi ya. Riba qardi ini ya, pinjam meminjam dengan syariat haruslah memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si
si B uang sebesar 100.000 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Nah, kalau dalam konteks ini kita bisa melihat rentenir ya, atau tukang kredit yang biasanya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada riba yadi, yaitu transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya, seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika dibayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya, tentang berapakah harga yang harus dibayarkan. Nah, itu tadi termasuk dari riba yadi. Kemudian yang terakhir ada riba nasi'ah. Nah, riba ini yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Contoh membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Nah, ini sering terjadi ketika kita membeli, ada seseorang ingin membeli rambutan. Saya dengar itu sering dia membeli satu buah pohon itu dalam keadaan masih mentah. Nah, ketika dia panen, maka si pembeli tadi datang lagi untuk mengambil seluruh isi pohon durian, pohon rambutan tadi ya. Jadi itu termasuk pada riba nasi'ah. Nah, karena itu kenapa? Karena kita tidak tahu buah yang tadinya mentah, kita tidak tahu apakah itu masak semua atau nanti ada yang busuk atau ada yang dimakan tupai atau dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya, Allah sekali lagi menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Nah, semoga kita terhindar dari sifat-sifat riba. Nah, insya Allah udah paham ya. Kalau belum paham, bisa mengulang lagi slide-slide sebelumnya ya, bisa kalian pause videonya ya. Kita masuk ke tugas. Demikianlah untuk materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah virus ini dari muka bumi ini, agar kita bersama-sama bisa kembali bersekolah, bertatap muka, bersama-sama sekolah yang sama-sama kita cintai. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.